Bayangkan seorang polisi sok berkuasa memalak seorang kakek tua di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, kakek ini ternyata adalah pensiunan TNI yang punya segudang pengalaman dan koneksi luar biasa. Sebuah aksi arogansi berubah menjadi kejadian yang memalukan dan penuh pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, tuliskan di komentar dari kota mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Semoga yang sudah subscribe diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah. Di sebuah jalanan lengang yang memisahkan kota dengan daerah desa, sinar matahari sore memantulkan bayangan panjang dari pepohonan yang berjejer di pinggir aspal. Jalanan itu tampak sepi, hanya sesekali kendaraan melintas dengan pelan. Di bawah pohon besar, berdirilah seorang polisi berseragam lengkap, bernama Arman. Wajahnya terlihat bosan namun matanya tajam mengamati setiap kendaraan yang lewat. Bukan untuk memastikan keselamatan jalanan, melainkan untuk mencari target empuk yang bisa dipalak dengan alasan pelanggaran. Arman dikenal di kalangan sesama petugas sebagai polisi yang bermain nakal. Ia sering menahan pengendara tanpa alasan jelas, lalu menawarkan jalan damai agar kasusnya tidak dibawa ke kantor. Uang hasil pungutan liar itu menjadi sumber tambahan baginya yang tidak pernah merasa cukup dengan gajinya. Sore itu, Arman merasakan perutnya keroncongan. Ia memikirkan makan malam mewah yang akan ia nikmati dengan hasil kerjanya hari ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak seorang kakek tua mengendarai motor bebek tua. Helmnya lusuh, bajunya sederhana, dan sepeda motornya tampak berdebu. Senyum sinis muncul di wajah Arman. "Empuk sekali ini," gumamnya dalam hati. Ia pun segera mengangkat tangan, memberikan isyarat agar kakek itu menepi. Kakek itu perlahan menghentikan motornya di pinggir jalan. Tanpa ragu, Arman langsung melangkah mendekat. Dari cara jalannya, sudah terlihat arogansi dan kesombongan memenuhi langkahnya. "Selamat sore, Pak. Ada yang harus kita bicarakan soal kelengkapan kendaraan Bapak," ucap Arman dengan nada menekan. Kakek itu mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa panik atau ketakutan sedikit pun di matanya. Ia membuka helmnya perlahan, memperlihatkan rambutnya yang telah memutih seluruhnya. Arman langsung mencari-cari alasan. Ia menunjuk kaca spion yang sedikit retak, lalu mempermasalahkan lampu belakang yang tampaknya kurang terang. Semua itu sengaja dibesar-besarkan agar kakek itu merasa tertekan. "Bapak tahu, seharusnya ini kena tilang. Tapi kalau Bapak mau, kita selesaikan di tempat saja. Biar cepat," bisik Arman sambil mengedipkan mata. Kakek itu diam sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Arman. Tidak ada ketakutan di sana. Justru ada sesuatu yang membuat Arman tiba-tiba merasa tidak nyaman. Walau ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Namun keserakahan lebih kuat daripada perasaan aneh yang merayap dalam dirinya. Arman tetap berdiri dengan pongah, menunggu si kakek membuka dompet dan menyerahkan sejumlah uang. Tanpa mereka sadari, di balik semak-semak pinggir jalan, ada sepasang mata lain yang memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Arman melirik jam di tangannya. Sudah hampir setengah jam ia berdiri di situ, menunggu si kakek membuka dompet. Namun yang membuatnya semakin kesal, kakek itu sama sekali tidak menunjukkan itikat untuk menyerahkan uang. Dengan nada lebih keras, Arman berkata, "Ayo, Pak. Saya tidak punya waktu lama. Kalau Bapak tidak mau ribet, cukup kasih saya uang rokok saja." Kakek itu akhirnya menghela napas pelan. Ia memasukkan kembali helmnya ke dalam keranjang motornya, lalu berdiri tegap menghadapi Arman. Tatapan matanya tetap dingin. Tidak ada tanda-tanda ketakutan atau keraguan sedikit pun. "Tahu tidak, Nak, siapa saya sebenarnya?" tanya kakek itu dengan suara berat, namun tetap tenang. Arman tertawa kecil, meremehkan. "Saya tidak peduli siapa Bapak. Di sini semua orang sama. Yang melanggar tetap harus berurusan dengan saya." Seketika itu juga, langkah kaki terdengar mendekat cepat dari arah semak-semak. Seorang pria muda berbadan tegap, mengenakan kaos hitam dan celana lapangan, muncul dari balik pohon. Di tangannya, ia menggenggam sebuah ponsel yang dari tadi merekam semua kejadian. Pria itu langsung menghampiri Arman dan berkata dengan suara tegas, "Saya saksi hidup. Semua tindak pemalakan yang Anda lakukan sudah terekam." Arman terkejut setengah mati. Ia melangkah mundur refleks. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Matanya bergantian memandang pria muda itu dan si kakek yang kini tersenyum tipis. Tanpa banyak basa-basi, kakek itu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas. Ia menyerahkannya langsung ke wajah Arman. Dengan tangan gemetar, Arman membaca tulisan di kartu itu. Letnan Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat. Nama besar itu membuat tubuh Arman hampir goyah. Baru sekarang ia sadar, pria tua yang ia kira hanya rakyat biasa ternyata seorang purnawirawan tinggi TNI. Sosok yang pastinya punya banyak jaringan kuat, termasuk di kepolisian. Pria muda di sebelah kakek itu menambahkan, beliau adalah mantan komandan batalion. Sekali beliau telepon, karirmu habis, Mas. Arman merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Suasana tiba-tiba menjadi begitu berat, seolah udara di sekitar mereka berubah lebih pekat. Kakek itu mendekat satu langkah. Dengan suara rendah tapi penuh wibawa, ia berkata, "Kalau kau menegakkan keadilan, mungkin aku akan memberimu hormat. Tapi kau mencoreng seragammu sendiri." Di sekeliling mereka, beberapa warga mulai berdatangan, penasaran dengan keributan kecil itu. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian tersebut. Kini Arman benar-benar dalam posisi terpojok. Tidak ada jalan keluar. Arman panik. Ia tahu bahwa jika video ini tersebar, karirnya sebagai polisi tamat dalam sekejap. Apalagi yang ia hadapi bukan orang sembarangan. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, membasahi bagian kerah seragamnya. Melihat situasi semakin genting, Arman berusaha bersikap sopan. Ia menurunkan nada bicaranya dan mencoba membela diri. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman." Kakek itu hanya menghela napas panjang. Sorot matanya tajam menusuk. Pria muda di sampingnya tetap siaga, memperhatikan setiap gerak-gerik Arman. Tiba-tiba dari kejauhan, suara sirene terdengar mendekat. Sebuah mobil patroli datang berhenti di dekat mereka. Dua polisi turun dari dalam mobil. Wajah mereka berubah tegang begitu melihat siapa yang sedang berhadapan dengan Arman. Salah satu dari mereka menghampiri, membungkuk hormat kepada kakek tua itu. "Siap, Jenderal. Kami mendapatkan laporan dari warga tentang kejadian ini," ucapnya tegas namun penuh hormat. Arman semakin pucat. Ia mengenali kedua polisi itu, rekan satu komandonya sendiri. Tapi tidak ada bantuan yang datang untuknya. Justru mereka kini berbalik menghadapinya. Kakek itu hanya memberi isyarat halus dengan tangannya. Polisi yang baru datang itu segera mengambil alih. Mereka memegang lengan Arman dan menariknya sedikit ke samping, memperlakukannya seperti tersangka biasa. "Maaf, kami harus membawa Anda ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu dari mereka, tanpa basa-basi. Arman tidak berani melawan. Ia tahu setiap tindakan tambahan hanya akan memperburuk keadaan. Ia menundukkan kepala, membiarkan dirinya dibawa pergi seperti seorang penjahat kecil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Arman sempat menoleh ke arah si kakek. Tatapan itu seolah menjadi vonis terakhir bagi harga dirinya. Mobil patroli melaju perlahan meninggalkan lokasi. Warga yang menonton bertepuk tangan kecil, seolah puas melihat keadilan ditegakkan. Namun bagi Arman, ini baru awal dari bencana besar yang menantinya. Masa lalunya, yang penuh dengan tindakan-tindakan kotor, kini perlahan mulai mengejarnya tanpa ampun. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Di dalam mobil patroli yang melaju, Arman duduk terdiam. Kedua tangannya diborgol di depan tubuhnya. Ia menatap kosong keluar jendela, seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa ia bangunkan kapan saja. Sayangnya, semua ini nyata. Setiap detik yang berlalu seperti menekan dadanya semakin sesak. Salah satu polisi yang mengawalnya, bernama Bima, akhirnya berbicara. Suaranya datar tanpa emosi. "Kami sudah sering dengar kabar soal kelakuanmu, Arman. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Sekarang, kau menampar mukamu sendiri," ucap Bima tanpa menoleh. Arman tidak menjawab. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan rasa malu dan marah terhadap dirinya sendiri. Mobil akhirnya berhenti di halaman sebuah kantor polisi kecil yang sepi. Bukan di markas besar, melainkan di sebuah kantor pinggiran kota, jauh dari sorotan media. Seolah-olah mereka sengaja memilih tempat ini untuk memprosesnya diam-diam. Setelah turun,
Arman langsung digiring masuk ke ruangan pemeriksaan. Tidak ada kata sambutan. Tidak ada basa-basi. Di dalam ruangan, sudah menunggu seorang pria parubaya berpakaian sipil. Wajahnya keras dan penuh wibawa. Ia mengenalkan diri tanpa senyum. "Saya Letnan Kolonel Purnawirawan Rahmat. Dulu atasanmu di medan operasi khusus," katanya dingin. Arman terkejut. Ia mengenal nama itu. Dulu, Letnan Kolonel Rahmat terkenal keras tapi adil di kalangan aparat keamanan. "Aku tahu persis siapa kau, Arman. Aku tahu keluargamu. Aku tahu perjalanan karirmu. Sayangnya, aku juga tahu kejatuhanmu," lanjut Rahmat, suaranya pelan namun tajam. Arman mencoba membuka suara, tetapi tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tenggorokannya kering seperti gurun pasir. Rahmat berdiri perlahan, berjalan mengelilingi Arman seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. "Apa kau pikir tidak ada harga yang harus dibayar setelah kau mempermalukan seragam yang pernah kau kenakan dengan bangga?" tanyanya. Arman menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ketakutan menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu di luar ruangan, rekan-rekannya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu, setelah ini, hidup Arman tidak akan pernah sama lagi. Satu kesalahan, satu keserakahan, telah menyeretnya ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Dan lubang itu kini mulai menelannya perlahan, tanpa ampun. Arman duduk membeku di kursi kayu yang keras. Di hadapannya, Letnan Kolonel Purnawirawan Rahmat berdiri tegak, tangan di belakang punggung, menatap tajam seolah bisa menembus dada Arman yang berdebar hebat. Di sisi lain ruangan, dua polisi senior duduk dengan ekspresi datar, mencatat setiap perkataan yang keluar dalam ruangan itu. Ini bukan sidang resmi, tapi atmosfernya jauh lebih berat dari ruang pengadilan manapun yang pernah Arman bayangkan. Rahmat menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. "Arman, kau pernah disumpah atas nama Allah untuk melindungi rakyat, bukan untuk memalak mereka. Apalagi seorang veteran tua yang dulu mempertaruhkan nyawanya di medan perang untuk negeri ini," katanya tegas. Arman menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak berani membalas tatapan Rahmat. "Saat kau menodai seragammu, kau bukan hanya menghina dirimu sendiri. Kau juga menghina setiap darah dan air mata yang sudah ditumpahkan demi menjaga kehormatan institusi ini," lanjut Rahmat, suaranya penuh tekanan. Di luar ruangan, suasana kantor sunyi. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak lambat seolah memperpanjang rasa bersalah di dada Arman. Rahmat mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya. Ia melemparkannya ke atas meja. Bunyi berkas yang jatuh di meja membuat Arman tersentak kecil. "Ini laporan resmi. Semua kesalahanmu sudah tercatat. Penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penyalahgunaan jabatan. Kau pikir kau bisa kabur dari semuanya hanya karena jabatanmu?" Arman menggertakkan giginya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ada dua pilihan untukmu, Arman," kata Rahmat, suaranya lebih tenang namun lebih menusuk. "Pertama, kau menyerahkan semua atributmu, mengundurkan diri dengan tidak terhormat, lalu menghadapi proses hukum yang pantas." Arman menelan ludah. Pilihan pertama sudah terasa seperti hukuman mati sosial. "Atau pilihan kedua," lanjut Rahmat sambil mendekat, "kau tetap ngotot mempertahankan pangkatmu. Tapi aku jamin, seluruh dosa yang kau sembunyikan selama ini akan dibuka satu persatu. Dan kau akan dipermalukan bukan hanya di mata rekanmu, tapi di hadapan seluruh negeri." Ruangan hening seketika. Arman bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak kencang, berpacu dengan rasa takut yang membuncah. Matanya memerah. Ia sadar, tidak ada lagi jalan keluar yang bisa menyelamatkannya. Semuanya sudah berakhir. Namun di tengah rasa malu dan takut itu, entah kenapa, muncul perasaan aneh dalam hatinya. Sebuah rasa sesal yang baru kali ini benar-benar menusuk tulang sumsum terdalamnya. Mungkin, semua ini memang sudah selayaknya terjadi. Mungkin ini adalah balasan dari Allah yang selama ini diabaikannya. Arman duduk sendirian di ruangan kecil yang dingin. Di depannya, sebuah map coklat lusuh bertuliskan, "Surat keputusan," diletakkan begitu saja. Tidak ada upacara, tidak ada salam perpisahan. Hanya kesunyian yang menggantung berat di udara. Ia menatap map itu dengan mata kosong. Tangannya gemetar ketika perlahan membukanya. Di dalamnya,
Tertulis dengan huruf tegas dan dingin. Pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran berat. Setiap kata terasa seperti cambukan. Mengoyak harga dirinya yang dulu begitu dibanggakan. Di luar ruangan, Rahmat masih berdiri dengan tangan terlipat. Tidak ada sedikit pun rasa puas di wajahnya. Justru yang terpancar adalah kelelahan dan kesedihan mendalam. Bagi seorang prajurit sejati seperti Rahmat, melihat kehancuran moral generasi baru adalah luka yang lebih dalam dari apapun. Arman menarik napas panjang. Di sudut ruangan, ia melihat seragam dinasnya tergantung rapi. Seragam yang dulu ia kenakan dengan bangga kini terasa seperti beban dosa yang tidak terampuni. Dengan langkah berat, ia melepas lencana dari dada kirinya, satu persatu. Gerakannya lambat, seolah setiap detik ingin ia tunda untuk menghadapi kenyataan. Lencana itu jatuh ke meja dengan suara pelan. Namun rasanya seperti gemuruh yang menghantam jiwanya. Rahmat melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara rendah. Jadikan ini pelajaran terakhir dalam hidupmu, Arman. Allah masih memberi kesempatan kepada mereka yang mau bertaubat. Tapi kehormatan, sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Arman menggigit bibirnya. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengambil surat keputusan itu, melipatnya perlahan, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sore itu, Arman melangkah keluar dari kantor. Tanpa seragam, tanpa pangkat, tanpa kehormatan. Hanya bayangan dirinya sendiri yang berjalan di belakang, seolah mengejek kejatuhannya. Sementara itu, Rahmat berdiri memandang kepergiannya dari balik jendela. Dalam hatinya, ia memanjatkan doa agar suatu hari, Arman bisa menemukan jalan pulang. Bukan ke pangkat atau jabatan, tapi ke jalan Allah yang sesungguhnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mengiringi akhir dari kisah kelam seorang polisi yang lupa akan sumpah sucinya. Namun, di balik senja yang kelam itu, mungkin masih ada harapan kecil yang belum padam. Hari-hari setelah pemecatan itu menjadi hari-hari paling sepi dalam hidup Arman. Ia berjalan tanpa arah di sudut-sudut kota, mengenakan pakaian lusuh yang jauh dari wibawa seragam yang dulu membalut tubuhnya. Tidak ada lagi hormat dari masyarakat. Tidak ada lagi sapaan penuh respek dari bawahan. Ia hanyalah pria biasa, bahkan lebih hina di mata orang yang mengenalnya. Pekerjaan apapun ia coba. Menjadi tukang parkir liar, menjadi buruh angkut di pasar, hingga menjadi ojek ilegal. Namun dimanapun ia berada, bisik-bisik sumbang tetap mengikuti. Itu kan Arman, dulu polisi, sekarang lihat saja. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada cambuk. Namun ia hanya bisa menunduk, menahan amarah dan rasa malu yang bergulung dalam dadanya. Sementara itu, Rahmat kembali ke kehidupannya yang sederhana. Setiap pagi ia berjalan kaki menuju masjid kecil di dekat rumahnya. Ia tetap menjaga rutinitas solawat dan mengajar anak-anak kecil tentang kejujuran serta keberanian. Suatu sore, ketika Rahmat tengah duduk di serambi masjid, ia melihat Arman berdiri di kejauhan. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, dan matanya sayu menatap kosong ke arah masjid. Rahmat menatapnya tanpa berkata-kata. Hanya sebuah anggukan pelan yang ia berikan, tanda bahwa pintu kebaikan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Namun Arman tak berani mendekat. Ia hanya menatap dari kejauhan, sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Langkah Arman berat. Ia tahu ia butuh pertolongan. Namun harga dirinya yang sudah hancur membuatnya sulit meminta bantuan, bahkan sekadar untuk memulai ucapan salam. Malam itu, Arman tidur di bangku taman kota. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang, seolah mengingatkannya bahwa inilah harga dari kesombongan dan keserakahannya di masa lalu. Ia menatap langit yang gelap, kemudian menutup mata dengan berat, berbisik lirih. Ya Allah, berilah aku kesempatan, aku ingin berubah. Tak ada yang menjawab selain suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun di tempat lain, di dalam masjid, Rahmat sujud dalam sholat malamnya. Ia mengangkat tangan, memanjatkan doa, menyelipkan satu nama yang penuh luka dalam doanya. Ia tahu, perubahan membutuhkan waktu. Tapi ia juga tahu, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang benar-benar ingin kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, setitik harapan kecil mulai tumbuh dalam kegelapan hidup Arman. Pagi itu, matahari terasa lebih hangat daripada biasanya.
Arman terbangun di bangku taman, tubuhnya kaku dan menggigil. Dengan langkah berat ia berjalan menyusuri trotoar, berharap ada keajaiban kecil di hidupnya hari itu. Langkahnya membawanya ke sebuah tempat yang tak asing. Masjid kecil di pinggir pasar, tempat Rahmat biasa mengajar. Dari kejauhan, ia melihat anak-anak kecil duduk melingkar, mendengarkan Rahmat bercerita tentang kisah-kisah orang saleh. Arman berdiri di balik tiang, mengamati. Ada perasaan asing yang mengalir di dadanya, campuran antara malu, rindu, dan harapan. Saat kelas kecil itu bubar, Rahmat berdiri, bersiap membersihkan tikar. Ia melihat Arman berdiri jauh di sana. Tanpa ragu, Rahmat berjalan mendekat, wajahnya tetap tenang, tidak ada sedikit pun rasa sombong atau menghakimi. "Mas Arman," sapa Rahmat dengan suara hangat. Arman menunduk dalam. Ia berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Saya malu," gumam Arman dengan suara serak. Rahmat tersenyum tipis. "Kalau kamu masih punya rasa malu, berarti hatimu belum mati," jawab Rahmat pelan. Kalimat sederhana itu menembus pertahanan Arman. Tanpa sadar, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tersungkur, berlutut di depan Rahmat. "Aku ingin berubah," isaknya. Rahmat menepuk bahu Arman dengan lembut. "Perubahan tidak instan, Mas. Tapi setiap langkah kecil ke arah yang benar akan dihitung oleh Allah." Hari itu, di bawah terik matahari dan di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang mantan polisi yang dulu angkuh memulai perjalanan barunya. Ia bukan lagi Arman yang pongah. Ia adalah Arman yang ingin kembali, meski jalannya berduri dan penuh luka. Rahmat mengajaknya ikut membersihkan masjid, membantu membagikan makanan kepada fakir miskin, dan perlahan mengenalkannya kepada komunitas kecil itu. Arman tidak menolak. Ia melakukan semuanya dengan tangan yang dulu pernah memukul kini dipakai untuk melayani. Namun jalan kembali memang tidak mudah. Banyak yang masih memandang rendah. Banyak yang mencibir. Tapi Arman bertahan. Ia tahu, ini bagian dari perjalanan penebusan. Dan setiap malam, sebelum tidur di pojok masjid, Arman memanjatkan doa dengan tulus, berharap Allah benar-benar memberinya kesempatan untuk menjadi manusia baru. Langkah kecil itu telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan perubahan dalam diri Arman mulai terlihat. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu, penuh kebanggaan dan keangkuhan. Sekarang, ia adalah seorang pria yang lebih rendah hati, yang berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Namun, perubahan itu juga menarik perhatian beberapa orang, terutama mereka yang dulu pernah dia bantu menindas. Di pasar, di antara para pedagang, ada yang mulai berbicara tentang Arman dengan sinis. "Dia itu dulu polisi, masih saja pakai seragam lama," ujar seorang pedagang sambil menunjuk arah Arman yang sedang membantu Rahmat. Arman mendengarnya, namun ia tidak membalas. Ia melanjutkan pekerjaannya, membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatinya sudah tidak terpaku pada cemoohan itu. Ia tahu, dengan setiap kebaikan yang ia lakukan, ia semakin dekat dengan jalan yang benar. Satu hari, saat ia sedang duduk di masjid, tiba-tiba pintu masjid terbuka dengan suara keras. Beberapa orang yang masuk mengenakan pakaian formal, dan di tengah mereka, ada seorang pria yang mengenali Arman. "Arman, kamu di sini?" Suara itu begitu familiar, meski sudah lama tidak terdengar. Arman mengangkat wajahnya dan melihat seorang lelaki yang tak asing lagi. Itu adalah mantan rekannya, seorang polisi yang dulu pernah bersama-sama melakukan tindakan buruk. Wajah lelaki itu penuh dengan senyum sinis. "Kamu sekarang jadi tukang pembagian sembako? Dulu apa kabar? Sih? Gak malu?" Lelaki itu berkata, meski dengan nada lebih merendahkan. Namun, Arman hanya memandangnya dengan tenang. Ia tahu, kata-kata itu tak lagi bisa menggoyahkan tekadnya. Ia tersenyum, meski dengan hati yang berat. "Saya tidak malu, karena saya sedang berjalan di jalan yang benar," jawab Arman dengan suara yang mantap. "Dulu saya melakukan banyak kesalahan, dan sekarang saya mencoba untuk memperbaikinya." Rahmat, yang dari tadi duduk di pojok masjid, bangkit. Ia mendekat dan berdiri di samping Arman. "Mas, terkadang orang-orang yang paling keras berbicara adalah mereka yang paling belum menemukan jalan dalam hidupnya," kata Rahmat dengan lembut. "Jangan biarkan kata-kata mereka merusak kedamaian yang sudah mulai kamu rasakan."
Mantan rekan Arman itu terdiam. Ia tampak bingung, tidak bisa lagi berkata-kata. Tentu, ia tidak menduga bahwa Arman akan begitu tenang, begitu teguh dalam jalan hidup barunya. Setelah beberapa detik yang terasa hening, pria itu hanya menggelengkan kepala dan pergi. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Namun, meski tanpa kata-kata, Arman merasa ada sebuah pintu yang perlahan terbuka. Ia merasa lebih kuat. Tentu saja, jalan ini tidak akan mudah. Namun, di dalam dirinya, ada rasa harapan baru. Harapan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari jalan yang benar. Kehidupan Arman terus berjalan. Meskipun masih ada bayang-bayang masa lalu yang terkadang mengikuti. Terkadang, ia merasa seperti ada yang mengawasi, mengingatkan pada kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat. Namun, ia tahu, untuk bisa benar-benar berubah, ia harus menghadapi masa lalunya dengan lapang dada. Suatu hari, saat ia sedang mengantarkan bantuan ke sebuah kampung di pinggir kota, Arman mendengar suara derap langkah yang mendekat. Ia berhenti sejenak, merasa ada yang berbeda. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Dari dalam mobil itu, seorang pria yang mengenakan jas rapi keluar. Ia mendekatkan diri kepada Arman, wajahnya serius. "Arman, kamu harus ikut saya," pria itu berkata dengan suara yang tegas. Arman terkejut. Ia belum mengenali pria ini, namun ekspresi wajahnya cukup mengesankan. "Kenapa saya harus ikut dengan Anda?" tanya Arman dengan hati-hati. Pria itu memberikan kartu identitas yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota dari instansi yang berhubungan dengan pemerintahan. "Kami membutuhkan bantuan Anda. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembagian sembako yang perlu diselesaikan. Kami tahu Anda punya kemampuan untuk membantu kami." Arman merasa cemas, tapi ia tetap berusaha tenang. "Bantuan seperti apa yang Anda maksud?" Pria itu menarik napas dalam-dalam, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ini soal sebuah operasi besar yang melibatkan korupsi. Kami tahu Anda dulu bekerja di kepolisian dan memiliki pengetahuan tentang hal ini. Kami butuh seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang sudah melihat sisi gelap dunia ini, dan tahu bagaimana cara keluar dari situasi sulit." Arman terdiam. Pertanyaan itu mengguncang hatinya. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu. Dunia yang penuh dengan kebohongan dan permainan kotor. Namun, jika ia tidak membantu, siapa lagi yang bisa mereka percayakan? "Anda tidak perlu menjawab sekarang. Cukup pikirkan baik-baik. Kami hanya butuh jawaban dari Anda," kata pria itu sebelum kembali ke mobilnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Arman dalam kebingungan yang mendalam. Ia tidak pernah mengira bahwa masa lalu akan kembali mengejarnya dengan cara yang seperti ini. Haruskah ia kembali terlibat dalam dunia itu? Ataukah ia harus melanjutkan jalan yang sudah ia pilih, meski itu jauh lebih sulit dan penuh tantangan? Di tengah kebingungannya, Rahmat datang menghampirinya. "Apa yang terjadi, Mas?" tanya Rahmat dengan khawatir. Arman hanya menggelengkan kepala. "Masa lalu saya datang lagi. Mereka meminta saya untuk bergabung dalam sebuah operasi besar. Ini soal korupsi yang melibatkan orang-orang kuat." Rahmat diam sejenak, kemudian berkata, "Mas, terkadang hidup itu seperti berjalan di persimpangan jalan. Kita bisa memilih kembali ke jalan lama yang mudah, atau melangkah ke jalan yang lebih sulit tapi benar. Saya percaya, Anda sudah tahu mana yang harus dipilih." Arman menatap Rahmat dengan mata penuh pertanyaan. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Namun bayang-bayang masa lalu masih sulit untuk dilupakan. Malam itu, Arman duduk di beranda rumah sederhana tempat ia tinggal bersama Rahmat dan beberapa rekan lainnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang baru saja disiram hujan. Langit gelap, hanya sesekali kilatan petir menyambar di kejauhan. Pikirannya masih penuh pergolakan. Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Datanglah ke kafe di Jalan Cendana, pukul 8 malam. Kami tunggu." Tanpa pikir panjang, Arman mengambil jaket lusuhnya dan berangkat. Ia tahu, ini mungkin berkaitan dengan tawaran siang tadi. Jalanan kota tampak basah, lampu-lampu jalan memantul di permukaan aspal yang mengilap. Saat tiba di kafe yang dituju, suasana tampak sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk berjauhan. Seorang pria tua dengan wajah berkerut,
namun tatapannya tajam, melambaikan tangan ke arah Arman. Ia duduk di pojok ruangan, ditemani secangkir kopi yang sudah setengah dingin. "Silakan duduk," ujar pria itu. Arman duduk perlahan. Ia memperhatikan sekeliling, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Pria tua itu langsung masuk ke inti pembicaraan. "Kami tahu siapa kamu, Arman. Kami tahu apa yang kamu lakukan saat menjadi polisi, dan kami tahu kenapa kamu pergi. Tapi kesempatan ini bukan hanya untuk menebus masa lalu. Ini untuk memperbaiki masa depan." Arman menatap tajam pria itu. "Apa yang kalian tawarkan?" Pria itu tersenyum tipis. "Kebebasan, kekuasaan, dan uang, tentunya." Ia menyodorkan sebuah map hitam. Di dalamnya, tertera rincian tentang operasi yang akan dilakukan. Targetnya jelas, sebuah jaringan korupsi yang telah mengakar puluhan tahun, melibatkan pejabat tinggi dan beberapa pengusaha besar. "Bantu kami menggulingkan mereka," lanjut pria itu. "Dan semua kesalahan masa lalumu akan dihapus. Nama baikmu akan dipulihkan." Arman menahan napas. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Namun ia tahu, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah-wajah orang yang selama ini ia bantu di kampung. Membayangkan Rahmat, seorang kakek yang tetap percaya pada kebaikan manusia, meski telah dikhianati berkali-kali. "Apa jaminannya kalian tidak memperalat saya lagi?" tanya Arman dingin. Pria tua itu tersenyum samar. "Tidak ada jaminan, Nak. Hanya kepercayaan. Tapi saya yakin kamu sudah cukup dewasa untuk membedakan mana jalan yang benar dan mana yang hanya jebakan." Hening menyelimuti meja mereka. Di luar, hujan kembali turun perlahan, mengetuk kaca-kaca jendela dengan suara ritmis yang menenangkan, namun juga menegangkan. Arman menggenggam erat map hitam itu. Dalam hatinya, pertarungan baru telah dimulai. Arman kembali ke rumah dalam keheningan malam. Map hitam itu ia letakkan di atas meja kayu reot, lalu ia duduk termenung. Ingatan masa lalu kembali berkelebat. Dulu ia memilih jalur kelam karena merasa tidak ada pilihan. Kini, ia diberi kesempatan kedua. Namun jalan itu jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Arman memutuskan mengambil tawaran tersebut. Bukan demi kekuasaan atau uang, melainkan demi membayar kesalahan masa lalu dan mengangkat kembali harga diri orang-orang kecil yang selama ini diinjak-injak. Ia tahu risikonya. Hidupnya bisa hancur seketika. Tapi ia juga tahu, diam berarti mengkhianati hatinya sendiri. Misi pertama dimulai. Arman menyamar menjadi tukang servis elektronik di sebuah kawasan elit. Dengan keahliannya, ia memasang alat penyadap di rumah salah satu pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Setiap langkah penuh ketegangan. Sekali saja ia ketahuan, habislah riwayatnya. Hari berganti hari. Data-data penting berhasil dikumpulkan. Nama-nama besar, transaksi gelap, pertemuan rahasia, semua terungkap. Tim yang merekrut Arman bergerak cepat. Mereka bukan organisasi biasa, melainkan kumpulan mantan aparat bersih yang muak dengan sistem bobrok. Saat semua bukti sudah cukup, sebuah operasi besar dilancarkan. Media nasional heboh. Beberapa pejabat tinggi ditangkap bersamaan. Rekaman-rekaman rahasia diputar di layar kaca, mempermalukan mereka di depan seluruh negeri. Di tengah gegap gempita pemberitaan, nama Arman tetap disembunyikan. Ia tetap menjadi bayangan di balik layar, seperti kesepakatan awal. Tapi di dalam hatinya, ia merasa jauh lebih ringan. Ia bukan lagi Arman si koruptor kecil. Ia adalah Arman yang berani bertarung melawan arus busuk, meski nyawanya taruhannya. Suatu sore, Rahmat mendatanginya di rumah. "Terima kasih, Nak," ucap Rahmat sambil menepuk bahunya dengan bangga. "Kamu sudah membuktikan, orang baik itu bukan dilihat dari masa lalunya, tapi dari keberanian memperbaiki masa depannya." Arman menunduk. Ada air mata yang hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia hanya tersenyum. Di kejauhan, langit senja berwarna oranye kemerahan, seakan memberinya harapan baru. Malam itu, saat ia berjalan ke musola kecil di ujung gang untuk menunaikan sholat maghrib, ia berbisik lirih. "Terima kasih, Allah, karena kau masih memberi aku kesempatan kedua." Di langkahnya yang sederhana itu, Arman menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan di harta, bukan di kekuasaan,
tapi di keberanian untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Hikmah dari cerita ini adalah, dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Selama masih ada tekad dan keinginan untuk kembali ke jalan yang benar, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, bertujuan untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.